Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan modul pengembangan peserta didik pada KB3, yakni perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Dari sini saya dapat merangkum dan membuat peta konsep yang terdiri dari definisi perkembangan emosi sosial dan spiritual. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang ketiga adalah implikasi emosi sosial dan spiritual peserta didik. Untuk faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual peserta didik dapat dikaji beberapa faktor, yakni faktor emosi, faktor sosial, faktor spiritual. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah yang mana definisi dari perkembangan emosi sosial dan spiritual. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan emosi. Emosi di sini adalah muncul pada peserta didik, ya, muncul pada diri peserta didik. Bagaimana dia bersikap senang, dia mempunyai sifat buruk, dia mempunyai sifat baik, dia mempunyai sifat ghirah. Itu merupakan emosi atau definisi dari emosi. Yang kedua adalah definisi sosial. Nah, sosial ini bisa dikatakan manusia. Nah, ketika manusia ini bisa berinteraksi dengan satu, manusia ini membutuhkan interaksi satu dengan yang lainnya. Dari interaksi satu dengan yang lainnya, maka ini sudah dinamakan dengan sosial. Nah, oke, yang ketiga adalah spiritual. Ya, pengertian daripada spiritual ini bisa dikatakan dengan religi atau bagaimana berkeyakinan, bagaimana semangat atau jiwa peserta didik. Nah, dari definisi perkembangan emosi, sosial dan spiritual, maka dapat diklasifikasikan perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan di sini juga bisa diimplikasikan emosi, sosial dan spiritual peserta didik. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi terhadap emosi, sosial dan spiritual peserta didik itu terdiri, yang pertama adalah emosi. Kita tahu tadi arti daripada emosi itu adalah muncul pada diri peserta didik. Bagaimana dia senang, bagaimana dia buruk, bagaimana baik. Lah, itu yang dimaksud dengan emosi. Lah, faktor yang mempengaruhi apa? Yang pertama adalah keadaan individu. Oke, yang individu sudah saya jelaskan tadi. Sekarang yang kedua adalah konflik dalam perkembangan. Ya, konflik perkembangan. Nah, oke, sebelum saya jelaskan konflik dalam perkembangan, dalam keadaan emosi ya, faktor yang pertama adalah emosi, itu adalah keadaan individu. Ini ada 5 jenis kegiatan belajar yang menunjang perkembangan emosi anak. Yang pertama adalah belajar secara coba atau ralat. Jadi peserta didik ini bisa mencoba dari apa yang dia pelajari. Setelah dia coba, dia pengen meralat. Nah, baru di sini ingin coba terus. Lah, ini yang dipengaruhi oleh faktor emosi. Yang kedua adalah belajar secara meniru. Apa yang di sekitarnya dia ingin tiru. Nah, yang ketiga adalah belajar secara mempersamakan dirinya. Nah, misalkan di sekitarnya ada yang dia idamkan atau yang dia banggakan, seorang guru atau sosok kiai. Nah, ingin meniru dari sosok tersebut ya. Oke, yang keempat adalah belajar secara pengkondisian. Yang terakhir adalah belajar secara bimbingan. Oke, di sini yang pertama selesai. Oke, selanjutnya adalah konflik dalam perkembangan. Ini konflik dalam perkembangan. Banyak anak mengalami fase konflik perkembangan ini jika anak tidak bisa mengarahkan atau tidak bisa mengaplikasikan. Karena apa? Ini bisa berpengaruh pada emosi anak. Karena di sini mendapatkan tantangan konflik, anak tidak bisa mengarahkan, maka di sini akan berpengaruh kepada emosi anak tersebut. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua adalah faktor tempat tinggal, faktor yang ketiga adalah faktor sekolah. Ya, jika faktor lingkungan ini bisa mendukung anak itu baik, maka anaknya juga akan baik. Tapi
kalau faktor lingkungan ini tidak mendukung, maka anak juga akan menjadi tidak baik ya. Dari segi keluarga harus bisa mendukung terhadap faktor anak ya. Jika keluarganya tidak mendukung, maka nonsen anak akan menjadi baik. Tempat tinggal yang selanjutnya sekolah. Jadi tiga ini harus saling berkesinambungan antara keluarga, sekolah, dan tempat tinggal, itu harus saling berkesinambungan. Ketika anak ini tidak nyaman dalam tempat tinggal, maka anak juga tidak akan merasa baik dalam mengaplikasikan pembelajaran. Ya. Oke, selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor yang mempengaruhi sosial ini yang pertama sama, yaitu dari faktor individu pada anak, kemampuan fisiknya, ya, psikisnya anak tersebut. Ya. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini bisa dipengaruhi oleh status anak. Misal anak ini anak tiri, ya, sehingga anak tiri sehingga anak ini tidak dihiraukan dalam keluarga. Nah, ini juga berpengaruh pada faktor anak. Ini berpengaruh pada faktor anak dari segi lingkungan. Yang kedua adalah keutuhan keluarga. Misal, ya, dalam keluarga orang tuanya, bapak ibunya cerai, sehingga anak ini tidak dihiraukan. Oh, ibunya merantau, bapaknya misalkan nikah lagi, sehingga anaknya tinggal sama neneknya. Dan ini berpengaruh kepada peserta didiknya kalau seperti itu. Tapi tidak semua anak itu seperti ini. Jika tadi kembali ke tadi, jika lingkungannya itu mendukung baik, maka anak ini juga akan baik seperti itu. Faktor yang selanjutnya adalah sikap orang tua. Ketika orang tua di sini memberikan sikap yang baik, yang positif, mendidik, membimbing, mengarahkan, maka anak juga akan menjadi baik. Oke, selanjutnya adalah luar rumah. Ya, luar rumah. Luar rumah ini dipengaruhi oleh apa? Ya, teman. Nah, teman, misalkan ketika sudah keluar dari rumah, anak ini bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, kalau temannya juga mengajak kepada hal kebaikan, maka anak ini akan menjadi baik. Begitu juga misalkan sama halnya kalau kita bergabung dengan orang jual parfum katanya, ya, maka kita juga akan ikut harum. Nah, begitu sebaliknya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan faktor lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah pengalaman sosial anak. Ya, anak hanya di dalam rumah saja misalkan. Ya, pengalaman sosial anak hanya dekem di dalam rumah saja. Ini juga akan berpengaruh kepada anak. Anak tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini juga tidak baik bagi anak. Kalau misalkan anak sudah kamu di rumah saja, jangan main di luar, nanti kamu tengkar sama teman-temannya. Nah, ini juga berpengaruh kepada anak jika anak tidak diperbolehkan untuk main keluar rumah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang ketiga adalah dari segi spiritual, ya, lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, faktor genetis, tingkat penalaran, teknologi. Dari ketujuh ini mempengaruhi terhadap spiritual, terhadap perkembangan anak, terhadap perkembangan peserta didik. Ya, dari sini ya dapat kita simpulkan bahwa perkembangan peserta didik itu bisa dipengaruhi oleh emosi, sosial, dan spiritual. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah implikasi emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Implikasinya bagaimana? Ini bisa kita ajak peserta didik itu belajar mengembangkan kesadaran, belajar mengambil keputusan sendiri. Ya, ketika sudah dikontrol emosi, sosial, spiritual, maka peserta didik sini sudah bisa mengontrol terhadap keputusan sendiri. Oh, mengambil, oh ini baik, oh ini jelek, seperti itu. Bisa bersifat belajar empati, bisa belajar menangani stres. Oh, ini tidak baik pelajaran ini, sudah saya tidak akan seperti itu. Oh, ini tantangan ini tidak baik buat saya, maka hal ini bisa ditinggalkan. Selanjutnya, peserta didik ini memiliki emosi yang sangat beragam. Diperlukan strategi, ya. Dari ini semuanya, ya, faktor yang mempengaruhi, implikasi emosi, ada strategi yang harus digerakkan oleh
guru. Guru orang tua tidak boleh ada jarak kepada anak. Agar kenapa? Perkembangan peserta didik ini semakin baik ya. Yang kedua adalah guru orang tua harus terampil dalam mendidik anak, dalam membimbing anak. Yang terakhir adalah guru atau orang tua harus bisa merekam bagaimana dia emosinya. Oh, anak ini harusnya seperti ini. Anak ini emosinya seharusnya diarahkan ke sini. Nah, orang tua dan guru itu harus bisa mengarahkan kepada peserta didik. Sekian, ini yang dapat saya jelaskan apa itu perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dari modul 4. Sekian, mohon maaf, dari modul 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.